Oke, sekarang kita bakal ngomongin ini ya. Kita bakal ngomongin tentang cara pengurutan energinya ya. Ini gini, jadi kita kan awalnya kan punya banyak struktur nih, ada struktur A sampai F tadi yang kita gambar projection Newman-nya ada 6 ya. Terus kita harus bisa melogika bagaimana energinya mereka. Ya, biar kita bisa menggambar diagram energinya. Nah, intinya itu tuh ada hafalannya, bukan hafalan sih, data ya. Besok misalnya kalian emang membutuhkan untuk mengetahui ini, mesti kalian kan bisa lihat data di internet atau di buku atau di mana lah, pokoknya ada di referensi. Nah, ini terus gini. Tapi kan kalau misalnya data kan di soal UTS-nya tuh nggak ada data, kayak nggak dikasih tahu gitu loh. Nah, terus jadi kayak kita harus ngelogika juga gimana caranya biar kita bisa menjawabnya tanpa tahu datanya gitu. Nah, tapi datanya tuh ada di sini ya, tinggal dilihat aja. Nah, kesimpulan yang aku ambil dari data ini itu tuh adalah, ini aku cuma ambil dari internet, aku nggak tahu dari mana, lupa. Tapi ini menggambarkan lah kurang lebih. Nah, terus gini, itu tuh gini aja, kalian hafalin aja, intinya tuh yang paling nggak stabil, yang paling nggak stabil tuh berarti paling tinggi energinya. Yang paling tinggi energinya artinya paling nggak stabil itu Br, diikuti etil, terus CH3, baru Cl. Itu aja, kalian anggap aja kayak gitu. Nah, terus kan ini kan ada dua jenis interaksi. Ada interaksi Gauss sama interaksi yang eclipse. Nah, terus itu yang mana ya? Interaksi apa? Interaksi Gauss itu yang kayak gini ya, yang dia tuh nggak eclipse. Ya pokoknya yang bersebelahan tapi nggak bertumpukan gitu. Nah, kalau yang eclipse itu kan yang kayak gini, yang bertumpukan kayak gitu, ya kan? Ini yang eclipse, ini yang gauge. Nah, kalau yang gauge itu energinya pasti lebih rendah bakalan daripada eclipse, karena gauge itu kan berjauhan nih, Cl sama C2H5. Artinya kalau berjauhan, sebenarnya kan kita tuh sebenarnya ya, kalau mau menentukan siapa yang lebih stabil siapa yang tidak, itu dilihat dari tinggi energinya. Semakin tinggi energinya kan semakin nggak stabil ya, semakin tinggi energi semakin nggak stabil. Nah, apa yang membuat energinya tinggi? Yang membuat energinya tinggi adalah adanya interaksi antara awan-awan elektron di sini sama di situ. Semakin dia banyak elektronnya, semakin banyak interaksinya. Tapi tergantung bentuknya juga. Kalau C2H5 kan bentuknya kan beda tuh, maksudnya bentuknya kan agak melebar kan, karena kan C-nya ada 2, itu kan masih bisa dijabarin jadi CH2, CH3. Itu kan bentuknya melebar gitu. Ya, tapi intinya kayak gitu. Energi-energi ini tuh didapatkan dari besarnya interaksi antara Cl sama C2H5 atau antara gugus-gugus yang lain kayak gitu. Nah, terus gini, dari data ini aku simpulin ya, karena kan kita nggak mungkin ngafalin ini, mungkin aja sih, tapi ya gitulah. Nah, terus kalau misalnya kita nggak mau ngafalin data ini ya, aku nyimpulin bahwa intinya yang paling buruk yang paling nggak stabil tuh Br, terus C2H5, terus CH3, terus Cl. Gitu aja. Nah, terus dan gini, dan apa namanya, interaksi posisi yang eclipse itu akan lebih buruk daripada si ghost, soalnya dia lebih berdekatan, bertumpukan kan. Kalau bertumpukan kan nanti deket banget tuh kedua interaksinya, kedua apa substituennya, jadinya kan interaksinya banyak banget, jadinya kayak dempit-dempitan gitu loh, jadi nggak stabil gitu ya. Jadi kesimpulannya dari data ini adalah yang jelas eclipse akan lebih buruk, lebih nggak stabil, lebih tinggi energinya dari yang ghost, dan yang PR itu akan lebih buruk daripada yang lainnya, lebih nggak stabil dari yang lainnya gitu. Gitu aja. Nah, sekarang gini, kita bisa ngelogika, misalnya nih, kita disuruh bandingin nih interaksi yang eclipse-nya HCH3 sama eclipse-nya CH3. Nah, metil sama metil. Ini kan jelas akan lebih nggak stabil yang mana? Ya lebih nggak stabil yang bawah ya, karena kan ini kan CH3 sama ya, yang sebelah kanan kan sama-sama CH3, tapi yang sebelah kiri ini kan CH3 dengan H. Ini kan CH3 dengan CH3. Sementara kan CH3, oh ya, yang paling enggak ini yang H ya. Yang CH3 itu kan lebih buruk daripada H toh, berarti kan maksudnya lebih nggak stabil daripada H. Berarti CH3 sama CH3 jelas akan lebih nggak stabil daripada H sama CH3. Karena CH3 itu lebih nggak stabil daripada H. Terus kalau misalnya disuruh bandingin lagi eclipse antara C2H5 sama CH3. Ya jelas lebih nggak stabil lagi sih C2H5 sama CH3, karena C2H5 kan lebih buruk lagi daripada CH3 dan daripada H, kayak gitu. Terus misalnya disuruh
bandingin nih. Bandingin si reaksi Gauss-nya antara BR sama BR ya, sama interaksi Gauss-nya CH3 sama CH3. Nah, di sini kan mirip ya CH3 sama CH3, yang jelas kan CH3 itu kan lebih stabil daripada BR. Kalau BR sama BR sama CH3 sama CH3 kan kita bisa logika tuh. Karena si CH3 itu lebih stabil daripada BR, berarti harusnya kayaknya yang lebih nggak stabil itu BR sama BR daripada CH3 sama CH3. Nah, nanti akan muncul kombinasi-kombinasi yang mana itu agak susah di logika. Misalnya gini, CH3 sama CH3 terus Cl sama BR. Nah, itu kan agak susah tuh karena kita kan nggak tahu angka pastinya masing-masing ini ya. Jadinya agak susah untuk dilakukan kayak gitu. Nah, jadi ini kayak cuma kita cara untuk melogika di kala tidak ada datanya kayak gitu. Jadi itu pasti ada ada minusnya, tapi kita juga kan nggak tahu datanya. Jadi ya sudah, kita pakai logika sederhana aja. Kayak gitu ya, tapi kalau mau datanya ya datanya ini. Gitu. Ini dalam kilokalori per mol ya, jadi energinya. Nanti kalau di internet juga ada yang kilojoule. Yang kilojoule angkanya justru akan lebih besar, karena kan 1 kilokalori kan 4,2 kilojoule. Gitu, nah datanya kita simpan ya. Nah terus kita itu harus bisa melogika si ini masing-masing struktur A, B, C, D, F itu yang lebih tinggi mana energinya. Nah, sekarang gini aja ya. Aku udah siapin tadi karena ini banyak, kalau aku nulis semua kayak takutnya keputus-putus ya. Tadi aja itu kayak aku pause videonya di video pertama. Nah, jadi gini. Kita lihat struktur pertama nih. Aku udah tulisin semua energinya ya. Ini tuh yang A itu kan yang orientasinya kan Gauss. Kok Gauss sih salah, harusnya aku nulis iya benar deh. Ya benar. Yang A itu orientasinya kan yang Gauss kan, yang kayak gini, yang tidak dempetan. Kemudian yang B itu kan eclipse kayak gini, yang karena eclipse kan. Terus yang C itu Gauss lagi, terus eclipse lagi, yang D, terus yang E itu Gauss lagi, terus yang F itu eclipse lagi. Nah, jadi aku tulis kayak gitu karena ya nggak apa-apa, biar bisa lebih enak aja bedainnya. Karena kan nanti tadi itu aku harus nyocokin datanya itu loh. Kan kalau aku kebalik-balikan kan beda tuh. HH yang Gauss sama HH yang eclipse kan beda energinya. Nah, terus nih aku total nih kalau yang di struktur A ya. Struktur maaf. Upsi. Oke. Ini udah sih. Yang di struktur A nih, di struktur A itu ya, fokus pada A aja. Yang di struktur A itu kan interaksi yang ada itu kan adalah Gauss antara H sama CH3 ya. Oh, ini belum kutulis ya. Oh enggak ding, H sama CH3 itu kan 0. Kalau interaksi Gauss yang antara H sama sesuatu itu mesti 0. Jadi nggak usah kutulis di sini ya. Jadi yang H diabaikan aja untuk yang posisi Gauss kayak gini. Jadi di sini tuh adanya cuma interaksi Gauss antara CH3 sama Cl sama CH3 sama C2H5. Karena kan yang bersebelahan persis kan cuma mereka. CH3 C2H5, CH3 C2H5 sama CH3 Cl, CH3 Cl. Cuma ada 2 itu interaksi Gauss-nya. Nah, terus aku cari energinya. Tadi di sini ya. Di sini nih. Yang posisi Gauss ya, ini kan eclipse, ini yang Gauss. Yang Gauss itu CH3 sama Cl itu 0,4 aku masukin ya, kemudian yang CH3 C2H5 kan 0,9 aku masukin. Kayak gitu. Terus itu aku lakukan semua ya, yang B. Yang B itu kan eclipse kan. Yang eclipse itu kan ada interaksi apa nih? Yang B nih ada CH3Cl ya, CH3Cl. Ada H sama C2H5, ada H sama C2H5. Kalau yang eclipse itu yang interaksi antara H sama yang lain itu enggak 0 ya, jadi semua aku tulis interaksinya. Nah, tadi apa aja sih? Tak ulangin ya, CH3 sama Cl ya, C2H5 sama H, H sama CH3. Nah, terus tinggal aku masukin datanya dari tadi, terus udah tak total ya. Terus yang C juga nih, CH3 sama CH3, CH3 sama CH3, CH3 sama Cl, sama C2H5 sama Cl. Nah, jangan lupa itu interaksi yang Gauss ya, jadi ngambil datanya dari yang Gauss dari sini. Nah, terus yang D kan ada nih, yang D. Oke, yang D itu kan ada ini
Eclipse ya, CH3, 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 C2H5Cl, C2H5Cl, HH. Terus yang E kan ghost lagi nih, berarti ada CH3, 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 C2H5, sama CH2H5Cl. Ya, pas ya. Terus yang F ini eclipse lagi ya, eclipse lagi HCH3, HCH3, CH3, C2H5, CH3, C2H5, sama HCl, HCl. Terus aku masukin datanya semua, tak total tuh, tak total ya, masing-masing di total. Kalau dari total aku urutin. Nih, yang paling kecil ini kan yang paling gede dulu aja deh. Yang paling gede kan yang F ya. F nomor 1 diikuti yang E nomor 2, habis itu yang B, terus yang habis tadi yang nomor 2 D ding. F, D, B, F gimana sih ini? F, D, B bener. F, D, B, E, C, A. Nah, F, D, B, E, C, A. Jadi urutannya gitu, F, D, B, E, C, A. Nah, terus ini urutannya buat apa? Ya buat gambar grafik ya. Setelah aku udah tahu, aku gambar grafiknya. Nah, ini udah aku siapin kertasnya buat gambar grafik. Nah, sebentar aku kasih alas dulu. Nah, nih udah aku siapin kertasnya buat gambar grafik, tinggal kita gambar nih. Ya, ini aku bikin grafik ya. Grafiknya ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya itu derajat rotasinya ya. Ini derajat rotasinya. Terus sumbu Y-nya itu adalah energinya. Nah, kita lihat aja nih. Kita kan harus kalau 0 derajat, ini kan gini. Ini kan yang yang struktur A itu kan rotasinya 0 derajat karena belum kita putar. Terus kalau yang B itu kan sudah 60 derajat karena kita putar 60 derajat. Yang C kan diputar 60 derajat lagi, jadinya kan 120 derajat dan seterusnya ya. Ini 180, ini 240, kemudian ini 36, 300 maksudku. 300 ya. Kemudian kalau kita putar lagi kan sebenarnya 360, tapi kan 360 kan sama aja kayak 0 lagi. Kayak gitu. Nah, terus kita urutin nih ya. Kita urutin dari sini yang 0 derajat. Yang 0 derajat itu kan tadi struktur A ya. Yang struktur A 0 derajat. Nah, struktur A itu ada di urutan nomor 6. Artinya dia paling rendah energinya. Ya, karena kan tadi aku urutin dari paling tinggi energinya. Ini kan energi paling tinggi. Yang 6 ya, yang A, yang A itu di urutan nomor 6, artinya paling rendah. Berarti ya udah aku kasih di sini energinya nih. Aku kasih di yang paling rendah. Aku gambarnya gini, set gitu. Nah, udah selesai. Nah, terus aku lihat yang struktur yang B. Struktur B itu kan 60 derajat. Yang B itu di urutan nomor 3. Nah, nomor 3, nomor 1 itu dari atas ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan nomor 3 maksudnya ketiga paling tinggi energinya, yang paling nggak stabil. Ya, jadi B-nya itu aku taruh di sini. Ini B. Terus kita kayaknya bikin garis-garis dulu aja ya. Biar gampang nanti nyambunginnya tinggal di akhir aja. Kemudian yang C itu kan di urutan nomor 5. Berarti naik ke bawah, turun ke bawah deng. Yang C turun ke bawah sini ya, ini C. Nah, terus yang D itu di urutan nomor 2. 2 itu di sini ya. Nih nomor 2. Terus yang E itu nomor 4. Itu nomor 4. Kemudian F itu nomor 1. F itu yang 300 ya. Nomor 1 kan F tadi yang 300 tuh nih. F kan yang 300 tuh, F 300 derajat. Dah, terus yang 360 derajat kan sama kayak yang 0 derajat. Jadi aku kembalikan lagi ke sini. Dah, terus tinggal kita sambungin nih. Harusnya sih pakai penggaris, tapi yaudah ya aku pakai penggaris aja. Set. Terus aku bikin biar ini nanti biar agak melingkuk dikit biar bagus ya. Dah ya, pokoknya aku garis ya supaya terhubung. Dah tuh nih. Terus kalau mau diperbagus ya diperbagus, silahkan. Aku sih nggak peduli ya kalau cuma ujian aja. Yang penting karena waktunya dikit. Kalau waktunya banyak sih ya aku gambar yes. Ya nggak juga sih, aku malas juga. Oke, nah nih ya. Dah tuh. Terus kamu harusnya sih digambar ya. Harusnya tuh digambar struktur ini ke dalam sini. Itu digambar. Kayaknya mending aku gambar aja deh. Kita totalitas aja yuk. Kita totalitas ya. Aku gambar. Ini kan yang 0 derajat kan struktur A ya tadi. Yang 0 derajat itu struktur A. A itu kayak gitu. Aku kayaknya gambarnya jadi lebih kecil aja deh.
Ya karena nggak muat ya, ini kayak kecil banget tempatnya. Oke, yang A itu yang di sini kan C2H5, ini H, ini CH3, kemudian ini H, ini Cl, ini CH3. Kemudian yang B itu di sini ya. Berarti kita posisinya jadi yang eclipse. Terus ya. Salah. Aku gambar eclipse-nya tadi kayak gimana sih? Oke, ini CH3, C2H5, H. Aduh, males banget ya. Ini CH3, Cl, ini H. Nah, terus lagi nih. Kalau saranku sih latihan cepet-cepet juga, maksudnya latihan kecepatan juga pakai soal tahun lalu, karena ya kan ada waktunya gitu loh. Jadi kalian kerjainnya agak diwaktuin juga yang tahun lalu. Maksudnya biar apa? Biar kalian bisa pas ujian ngerjain sampai selesai. Kayak gitu. Kan dulu tuh kendalanya tuh banyak yang nggak selesai. Kayaknya sih gitu. Seingatku, aku udah lama gak kuliah, jadi aku ingat nggak peduli juga. Oke. Oke, ini eclipse lagi ya. Aku gimana sih tadi gambar eclipse-nya? Lupa. Nah, kayak gini. Ini kan nggak berubah, C2H5. Tadi kan soalnya kenapa ini nggak berubah? Yang hitam-hitam loh, yang aku tebelin ya. Yang aku tebelin kan yang depan. Tadi aku ceritain di video yang pertama ya. Jadi yang di hitam-hitam itu kan yang di depan. Yang di sisi depan. Yang aku tebel-tebelin ini. Ya, itu kan tadi nggak tak putar. Yang aku putar yang bagian belakang. Yang aku tebelin. Itu ada suara anjing. Oke, dah. Terus yang F, A, B, C, D, E, yang E. Oke. Ups, ini apa posisi ghost lagi ya, atau staggered lagi. Ini CH3, ini Cl, ini H. Oke, lanjut lagi ya. Aduh, ini memakan waktu banyak banget. Kayak kalian tahu ini tuh kayak malas banget pas ujian. Saranku sih soal yang ini, tapi kalau dikerjain terakhir tapi nggak dikerjain sama sekali, itu nilainya akan berkurang banyak sih, soalnya ini banyak nilainya. Aku dulu ngerjain soal yang ini karena aku nggak tahu kalau ada halaman kedua. Oh iya, besok kalau ujian dicek ada halaman. Oh iya, kan kalian bukan online juga sih. Aku nggak tahu ya kalian ditulis kertas atau gimana. Tapi kalau misalnya file atau kertas pun kalian cek bolak-balik, dibolak-balik kertasnya, dipastiin tuh kalian sudah mengetahui bahwa soalnya itu totalnya ada berapa. Karena dulu aku ngerjain dan aku kira cuma sampai 4, ternyata ada sampai 6. Aku nggak ngerjain satu nomor gara-gara aku tahu kalau ada soal yang 5 sama 6 itu di 10 menit terakhir. Padahal soalnya tuh kayak gini. Nah kan nggak mungkin tuh 10 menit ngerjain kayak gini. Jadi aku nggak gambar. Aku nggak gambar diagramnya. Tapi aku gambar ininya. Aku gambar. Aku salah gambar nggak sih? Ini harusnya ya. Aku gambar ininya, proyeksi Newman-nya, tapi aku nggak gambar diagram energinya. Karena waktunya nggak cukup. Oke, aku cek dulu ya, ini apakah benar. Ya benar, harusnya udah benar semua ya. Ini tinggal yang struktur pertama lagi. Oke, bla 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 bla. Gak penting. Ini apa ya? Ini hal sih. Ini CH3. Ini Cl. Oke, dah ya. Dah, kayak gitu aja, gampang kan? Selesai ya. Ya, nggak bakal mungkin bisa sebagus ini kalau lagi ujian. Pasti berantakan banget. Karena waktunya dikit. Oke, itu nomor 2. Nah, karena ini udah hampir 20 menit, jadi kayaknya mungkin aku pisah aja, atau enggak ya? Habis ini soalnya apa sih? Sudah ya. Ups. Habis ini soalnya adalah yang nomor 3, penamaan. Oke, kalau gitu diputus aja ya. Ini hasilnya. Jadi, ini kalau mau di screenshot bisa kayaknya. Soalnya kayaknya 4K, jadi lumayan ya. Lumayan jelas harusnya. Itu sama ini gak sih? Ya. Ini datanya. Oke. Udah gitu aja.